Bismillah, berikut ini soal uji pemahaman KD 3.5 sampai 3.6 kimia kelas 10 ya. Ini Ibu sertakan lampirkan soal berikut kunci jawabannya. Soalnya ini nggak ada nomornya, nanti kalian nomorin aja sendiri ya. Jumlah soalnya ini ada 15 nomor ya. Nah, ini kunci jawabannya yang ada checklist hijaunya. Nomor 1 nih, yang ini jawabannya, kunci jawabannya yang ada checklist hijaunya ya. Berikut termasuk kelompok senyawa kovalen nonpolar. Uji pemahaman kimia kelas 10 ya. Ini soal nomor 1 nih. Berikut ini yang termasuk kelompok senyawa kovalen yang bersifat nonpolar adalah kunci jawabannya yang ada checklist hijau ini, CO2, O2, dan CH4. Bagi yang remet, ditulis pembahasannya ya. Pembahasan itu penjelasan dari jawaban yang benar. Kenapa jawabannya ini, alasannya apa, itulah pembahasannya. Soal nomor 2. Di antara molekul-molekul senyawa berikut, nah senyawa yang bersifat polar. Yang polar yang mana? Jawabannya yang checklist hijau. Yang 1 H2O dan 2 HCl. Kenapa H2O dan HCl termasuk senyawa bersifat polar? Kalian tulis pembahasannya. Soal nomor 3. Bentuk molekul dari XeF2 adalah diketahui nomor atomnya Xe54F9. Bentuk molekulnya, jawabannya adalah linear. Linear berarti untuk dapat linear ini kalian harus temukan dulu notasi VSEPR-nya. Ketemu notasinya baru bisa tahu bentuk molekulnya. Notasi VSEPR-nya didapat dari ini, kalian masukin ke rumus ya, ke rumus mencari jumlah PEB-nya. Soal selanjutnya, soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 nih, yang molekul IF3 ya, memiliki domain elektron bebas sebanyak. Nah, untuk tahu domain elektron bebas, jawabannya ada 2, bisa memakai rumus mencari PEB ya, di rumus yang notasi VSEPR, atau bisa juga kalian gambarkan struktur Lewisnya. Tuh pembahasannya. Perhatikan nomor selanjutnya ya. Perhatikan konfigurasi berikut. Unsur X memiliki konfigurasi elektron sekian, unsur Y konfigurasi elektronnya sekian. Nah, bentuk molekul yang terjadi jika kedua unsur tersebut berikatan menurut aturan oktet. Kalian tentukan dulu rumus molekulnya. Si X ini kan dia golongan 4 nih, berarti cenderung membentuk ion -4. Si Y dari konfigurasinya dia golongan 7, berarti cenderung membentuk Y-1. X-4 sama Y-1 jadinya apa senyawa yang terbentuk? XY4 ya. XY4 itu rumus molekulnya. Nah, kalian tentukan ada PEB-nya enggak. Kalau XY4 kan berarti AX4, tinggal cari E-nya. E-nya ini dicari dari rumus mencari PEB, yang jumlah elektron valensi atom pusat dikurang jumlah atom ikatan dibagi 2 ya. Elektron valensi atom pusat tadi siapa? Kan XY4. Nah, berarti atom pusatnya si X ya, si Y atom ikatannya. Seperti itu. Nanti ketemu notasi VSEPR-nya, kalian tinggal tentukan nih bentuk molekulnya, dia bentuk tetrahedral. Berarti kalian harus temukan notasi VSEPR-nya. Berarti kalau tetrahedral itu AX4 ya. Soal selanjutnya, di antara senyawa-senyawa kovalen berikut ini, senyawa yang memiliki bentuk molekul bujur sangkar. Nah, kalau bujur sangkar berarti rumusnya AX apa nih notasi VSEPR-nya? AX5E1. AX4E2 ya. AX4E2 nih, kalian tentukan nih yang mana AX4E2.
Berarti jawabannya kuncinya itu yang nomor 3, yang ini XeF4. Kalau AX4E2 berarti jumlah atom ikatannya pasti 4, berarti antara nomor 3 atau nomor 4. Nah sekarang cari yang jumlah E nya atau pasangan elektron bebasnya yang jumlahnya 2 itu nomor 3 atau nomor 4. Kalian bisa pakai rumus mencari jumlah PeB atau dengan struktur Lewis. Jawabannya senyawa nomor 3 ya, XeF4. Terus nomor soal selanjutnya, di antara senyawa-senyawa berikut yang dapat berinteraksi antar molekul dengan gaya tarik-menarik dipol-dipol. Kalau dipol-dipol berarti kan cirinya kalian harus cari senyawa yang bersifat kovalen polar. Ya, isinya HS2. Tulis alasannya kenapa HS2, karena dia senyawa kovalen polar. Kenapa polar? Sebutin alasannya, ciri-ciri kovalen polar tuh apa aja. Ya. Soal selanjutnya, amonia NH3 memiliki titik didih lebih tinggi dari pH 3. Hal ini disebabkan, padahal kan MrNH3 ini lebih kecil dibanding MR-nya pH 3. Tapi kenapa titik didih NH3 ini lebih tinggi? Nah, dia ada gaya antar molekul. Gaya antar molekul apa yang paling tinggi titik didihnya? Yang paling tinggi kan gaya antar molekul ion dipol. Nah, tapi NH3 ini bukan ion dipol karena dia bukan logam. Nah, titik didih selanjutnya yang tertinggi itu yang mempunyai gaya antar molekul ikatan hidrogen. Ya, jadi jawabannya ini. NH3 memiliki ikatan hidrogen sedangkan pH 3 tidak. Nah, kalian tulis alasannya kenapa NH3 punya ikatan hidrogen. Seperti itu. Contoh soal selanjutnya. Urutan kenaikan titik didih senyawa-senyawa di bawah ini. Ingat ya, kalau ditanya titik didih itu kalian patokannya yang paling tinggi titik didih adalah senyawa yang punya ikatan hidrogen. Yang pertama. Nah, setelah yang punya ikatan hidrogen, berarti kalian cari yang MR-nya paling besar. Yang punya ikatan hidrogen di sini siapa? Yang ada ikatan antara H dan FO atau N. Ya, HCl, HBr ini bukan ikatan hidrogen. Yang punya ikatan hidrogen nih asam cuka, CH3COH, ada ikatan H dengan O. Ya. Nah, setelah nomor 1 nih udah dapet nih yang paling tinggi. Kenapa? Karena punya ikatan hidrogen. Nah, selanjutnya antara HBr dan HCl kalian lihat dari MR. MR makin besar, titik didih makin besar. Berarti jawabannya nanti kunci jawabannya itu yang paling besar tuh senyawa nomor 1 asam cuka, ya. Terbesar kedua si HBr, terbesar terakhir tuh si asam klorida. Tulis alasannya kenapa si asam cuka ini paling besar titik didihnya. Yang kedua HBr, ketiga HCl. Tulis alasannya ya. Nah, gambar ini perhatikan ilustrasi dari triklorometana CHCl3. Gaya dipol sesaat. Dipol sesaat itu kan gaya antar molekul. Ya. Berarti jangan pilih nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 5, salah. Ini namanya intramolekul, dalam molekul itu sendiri. Nah, yang antar molekul kan udah jelas di sini kelihatan, yaitu nomor 3. Ya, ini antar molekul. Kenapa disebut dipol sesaat? Nah, tulis alasannya ya. Ini jawabannya nomor 3 kuncinya ya. Nah, ini juga ilustrasi gaya intra dan antar molekul. Nah, yang ditanya ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu gaya antar molekul. Berarti jangan nomor 1. Nomor 1 ini intramolekul. Nomor 3 juga intramolekul, dalam molekul itu sendiri. Nomor 4 juga intramolekul. Yang antar molekul tuh antara nomor 2 atau nomor 2 doang ya. Nomor 5 juga nih intra. Nomor 2 tuh antar molekul, antar tuh berarti beda molekul. Kalau hidrogen itu antara H dengan FO atau N. Nah, ini H dengan O, berarti kunci jawabannya nomor 2 yang antar molekul. Nah,
Soal selanjutnya, jika atom X nomor atomnya 4, Y nomor atomnya 17 berikatan membentuk molekul, sifat kepolaran yang terbentuk. Nah, kalian tentukan dulu nih. Si X kan nomor atomnya 4, berarti golongan 2. Si Y nomor atomnya 17, berarti golongan 7 ya. Nanti untuk tahu golongannya kalian konfigurasikan. Nah, si X golongan 2 berarti kan nanti dia muatannya X2 plus. Si Y golongan 7 berarti Y min 1. Ketika berikatan jadikan rumus senyawanya XY2 ya. Udah pernah ibu jelasin nih di pembentukan ikatan ionik. Nah, XY2, nah berarti itu dia rumus VSEPR-nya apa? Kalau XY2 kan berarti AX2. Tinggal kalian cari ada E-nya apa enggak. Cari E-nya itu bisa digambar struktur Lewis-nya atau pakai rumus yang menentukan jumlah PeB ya, yang jumlah elektron valensi atom pusat dikurang atom ikatan dibagi 2. Atom pusatnya di sini si X kan XY2. X-nya 1, Y-nya 2, berarti atom pusat yang jumlahnya 1 si X. Nah, udah dapat rumus notasi VSEPR-nya, kalian tentukan bentuk molekulnya. Nah, bentuk molekulnya itu linear. Kenapa polar? Kalian cari alasannya. Polar itu kalau dia terdiri dari senyawa diatomik yang beratom 2, ini kan XY2, atomnya 2, X dan Y. Nah, kalau yang beratom 2, cirinya polar, kan atomnya ini harus berbeda ya, misalnya kayak HCl, H dengan Cl itu berbeda atomnya, maka dia polar. Tapi kalau atomnya sama, O sama O, misalnya jadi O2, nah itu dia kovalen non polar. Ini kan atomnya beda ya, yang satu golongan 2, yang satu golongan 7, ada beda selisih keelektronegatifannya lumayan besar. Kalau selisih keelektronegatifannya besar berarti momen dipolnya lebih dari 0, maka dia polar ya. Nah, soal selanjutnya nih, gas alam seperti juga minyak bumi merupakan senyawa hidrokarbon yang terdiri dari campuran beberapa macam gas hidrokarbon yang mudah terbakar dan non hidrokarbon seperti N2, CO2 dan H2S. Nah, umumnya gas yang terbentuk sebagian besar dari metana. Metana itu CH4 dan sebagian kecil termasuk dari etana dan propana. Etana itu C2H6, propana C3H8. Nah, proses hibridisasi pada senyawa metana. Metana kan CH4. Ini udah pernah ibu jelaskan di contoh soal ya. Makanya kalau menulis catatan itu jangan hanya materinya doang, contoh soalnya juga dicatat, karena soal-soal tersebut membantu kita memahami materi. Ini udah pernah ibu contohkan ya, pembentukan hibridisasi dari senyawa CH4, dan ada juga di videonya, di video pembelajaran. Tinggal kalian lihat kembali ya, isinya nih si CH4 sp3. Soal selanjutnya, SF6 merupakan gas yang mampu mempengaruhi pita suara jika terhirup. Jika suara menjadi lebih berat, ya, kalau terhirup suara menjadi lebih berat. Dalam 1 liter gas tersebut memiliki gaya antar molekul. Nah, kalau antar molekul berarti dia antara ion dipol, dipol-dipol, atau dipol-dipol sesaat, atau London, atau ikatan hidrogen. Kalau ikatan hidrogen mah jelas salah, nggak ada atom hidrogennya ya. Nah, isinya gaya London. Kalau gaya London berarti gaya yang terbentuk antar molekul kovalen nonpolar ya, berarti si SF6 ini nonpolar. Kalian tulis alasannya kenapa dia nonpolar. Nah, karena dia nonpolar maka dia membentuk gaya antar molekul namanya gaya London. Soal selanjutnya, notasi VSEPR dan rumus senyawa yang memiliki bentuk molekul seperti di bawah ini. Nah, soal ini udah jelas banget bentuk molekulnya. Yang hijau-hijau ini adalah atom ikatannya, yang oranye di tengah ini atom pusat. Nah, atom pusat ini mengikat 5 atom ikatan. Udah jelas berarti ini AX5. Nggak ada PeB-nya karena di gambar molekul itu kalau PeB kan dia agak lonjong gambarnya ya. Kalau bulat-bulat gini ini bukan PeB, ini namanya atom ikatan.
Nah, berarti ini AX5. Nah, udah jelas berarti jawabannya AX5 dan molekulnya TCl5. Kunci jawabannya yang checklist hijau ya. Kalian lengkapi pembahasan dari soal-soal berikut ini. Jumlah soalnya ada 15 ya di soal uji pemahaman. Nah, lengkapi pembahasannya. Kalian tulis di buku tulis kimia. Boleh lihat catatan, boleh lihat buku paket untuk menulis pembahasannya, atau boleh lihat searching di internet, atau diskusi dengan teman yang sudah paham. Nah, kalian tulis di buku tulis dan kalian kirim di GCR ya, di folder remedial uji pemahaman KD 3.5 sampai KD 3.6. Dikirim pembahasannya sebelum pas kimia. Pas kimia itu hari Selasa ya, ditunggu jawabannya sebelum hari Selasa. Sekian.